Pola makan saat berpuasa tentu saja berbeda dengan pola makan rutin biasa sehari-hari. Nah, perbedaan pola makan ini terutama terasa setelah menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Diperlukan penyesuaian dari pola makan selama menjalankan puasa tentunya ke pola makan rutin biasa setelahnya. Nah, lalu seperti apa penyesuaian pola makan yang diperlukan untuk bertransisi pada perubahan ini dan bagaimana juga kita dapat mempertahankan pola hidup sehat usai menjalankan ibadah puasa. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pola makan saat berpuasa berbeda dari pola makan rutin sehari-hari. Perbedaan pola makan ini terutama terasa setelah puasa Ramadan yang berdurasi sekitar 30 hari. Diperlukan penyesuaian dari pola makan selama menjalankan puasa ke pola makan rutin biasa. Penyesuaian pola makan ini diperlukan karena terdapat perbedaan jenis, jumlah dan waktu konsumsi makanan dan minuman antara hari biasa dan hari puasa Ramadan. Perubahan ini harus dilakukan secara perlahan karena proses metabolisme tubuh akan mengalami perubahan setelah puasa. Namun, ahli gizi menyebut kebiasaan baik selama puasa diharapkan tetap dapat dipertahankan setelah Lebaran. Salah satunya yaitu dalam pengendalian jumlah, jenis, dan waktu makan. Kebiasaan baik selama puasa yang dapat dipertahankan salah satunya dengan melaksanakan anjuran puasa Syawal atau puasa berselang yang lebih dikenal sebagai intermittent fasting. Selama 1 bulan semua umat muslim di dunia menunaikan ibadah puasa. Nah, setelah berpuasa selama bulan Ramadan, salah satu momen yang paling ditunggu tentunya perayaan Idul Fitri. Selain silaturahmi dengan keluarga, Idul Fitri juga identik dengan pesta beragam makanan. Nah, tentunya diperlukan transisi yang baik dari sebulan berpuasa ke pola makan sehari-hari. Ini guna menghindari masalah kesehatan yang kita bisa alami. Nah, lalu seperti apa penyesuaian pola makan setelah puasa Ramadan dan bagaimana juga pemenuhan nutrisinya untuk dapat mempertahankan pola hidup sehat ke depannya. Kita akan langsung membahasnya bersama seorang guru besar ilmu gizi FEMA IPB University yang juga merupakan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Profesor Hardin Shah. Prof. Hardi, apa kabar? Baik. Sehat tentu saja. Ini kelihatannya masih fit ini setelah 1 bulan berpuasa. Iya. Prof. Hardi ini sebagai seorang ahli ilmu gizi, ya, sebelum kita bicara mengenai bagaimana kita menjalankan pola makan yang sehat selama berpuasa dan juga transisi sampai ke, ya tentu saja pada hari Raya Idul Fitri itu sendiri sampai 11 bulan kita hidup sampai secara puasa rutin. lagi nanti Sampai puasa lagi, saya tertarik ya. Kalau Prof. Hardi sendiri, bagaimana menerapkan ibadah puasa itu? Pola makan dan makanan apa saja yang dalam 1 bulan ini Ya, yang jadi merupakan kalau bagian kebiasaan dari saya kebiasaan seorang ilmu gizi. Ya, pertama kalau dimulai dari berbuka, saya memisahkan antara berbuka dengan makan malam. Oke. Ya, Jadi misalnya seolah-olah ada buka orang yang sekitar- mengambil gabung, Ya. tapi kalau saya ngambil memisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kadang-kadang saya kan suka nggak selalu di rumah ya, lagi undangan, lagi bepergian, lagi keluar kota. Yang penting memang berbuka tadi minum. Kalau saya dapat buah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak dapat buah ya paling nggak minum ya. Mau air putih, mau air yang berwarna, saya nggak masalah buat saya ya. Mau teh, tapi kalau dapat yang manis sih oke. Buah yang manis oke. Kalau buah asam rasanya buat saya, apalagi nanas saya pernah coba, rasanya nggak cocok berbuka dengan nanas. Saya tuh paling cocok selain kurma, karena kurma nggak selalu dapat kan ya. Kalau lagi pergian tuh pepaya itu paling cocok buat saya, jeruk paling cocok buat saya. Oke, jadi kalau misalnya kalau di rumah tidak berpergian itu seperti apa? Pas buka apa yang Di rumah dilakukan? selalu ada kurma kalau bulan Ramadan. Jadi Air putih dulu atau air kurma putih dulu? dulu saya. Berapa gelas biasanya? Cuman 1/3, 1/4 gelas saja dulu, kemudian 1/4 kurma, gelas. ya, kemudian baru saya lanjutkan.
Setelah Oke. makan kurma, kemudian saya Berapa lanjut. buah kurma? 3 butir paling banyak saya, karena nanti rasanya terlalu kenyang untuk makan malam, jadi kurang Iya. bisa masuk gitu ya. Jadi Tapi ini kenapa kurma cocok ya katanya untuk berbuka puasa karena di ya situ memang di situ komplit ya ada, gizinya. di samping ada fruktosa yang mengembalikan tenaga cepat, juga ada vitamin, ada mineral yang bermanfaat buat Ada kesehatan. seratnya juga kan. Ada seratnya Tapi satu juga. korma katanya kalorinya lumayan tinggi ya, makanya jangan kebablasan makan langsung 10 kalau gitu. 3 butir tadi paling 100-120 kilokalori. Sama aja kalau kita minum teh manis 1 gelas juga, tapi nggak ada seratnya kan. Iya. Kalau ini ada seratnya, ada vitamin dan mineralnya. Kemudian setelah itu makan besarnya Ya istilahnya sebenarnya itu tadi kan berapa diawali jam? dengan berdoa dulu ya, karena Iya. sebagai nilai spiritual kita. Kemudian tadi minum sedikit, kemudian buah, tergantung buah yang ada. Kalau di rumah itu korma. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan minum, kemudian berwuduk, sholat, dan itu mungkin habis sekitar 15 menit sambil berdoa, kembali lagi ke meja makan. Itu Ini di ya, rumah ya. di rumah ya. Kalau nggak di rumah belum tentu Beda. kembali. Beda, biasanya ada buka Iya, bersama dan itu iya. agak berbeda. Tapi kalau di rumah mulai makan besarnya berapa lama setelah buka Kurang lebih puasa? 15 menit sampai 20 menit, nggak sampai, karena setelah itu kan maghrib dulu ya, maghrib. Karena apa? Kalau terlalu lama, sebentar lagi udah azan isya, terus tergopoh-gopoh pergi ibadah, nggak nyaman Oke, saya. ada apa di atas piring untuk makan malam? Biasanya Ya, yang saya tetap kalau di punya rumah ya. ya budaya saya tetap ada nasi, tapi kadang-kadang istri saya menyiapkan ada rebus jagung, ada rebus keladi, tales gitu ya, keladi bahasa lainnya ya. Kadang-kadang rebus kentang, tapi nasi Jadi karbo selalu. ya. Iya, karbo. Kemudian ada lauk pauk. Ya biasanya saya paling suka ikan ya. Ikan bisa digulai, ikan bisa digoreng, ikan bisa dipepes. Kemudian ayam. Kalau saya kurang suka daging, ya, daging-dagingan kecuali daging ayam. Kadang telur. Dengan berbagai variasi masakan. Kemudian sayur. Nah itu kalau dihitung-hitung berapa kalori ya ini untuk kebutuhan makan malam? Ya saya nggak lebih dari 1 piring ya, udah dicampur semua itu ya. Mungkin piringnya kadang-kadang agak munjung karena tadi lauknya rada banyak, kadang-kadang lauknya biasa saja. Jadi kalau dihitung kalorinya ya Sesuai 500-600 kalori ya. Tapi biasanya kalau dibandingkan dengan makan malam setiap hari dan dibandingkan dengan puasa, ya ketika bulan puasa lebih banyak nggak makan malamnya? Ada perbedaan nggak yang menonjol, Prof. Hardy? Mungkin di lauknya saya lebih banyak makan lauknya ketika bulan puasa. Bukan makan malam, saya banyak Lauknya makan untuk lauk dan proteinnya sayur. gitu. Ya protein. Lauk Kemudian pauk. sampai Termasuk tempe ya. termasuk ini proteinnya kan penting. Iya. Nah setelah itu apa? Karena kan istilahnya ada dari ya Ya, sampai minum sahur tetap ya. ya. Minum tetap. Ada Minum kan tetap. ada jamnya kan. Nah ini sebelum makan saya juga tadi minum. Kemudian nanti setelah makan, tergantung ketika saya haus di tengah makan, saya juga minum. Tapi kalau enggak, saya nanti akhir dari makan minum Nah lagi. ini cukup strict nggak, Prof? Minum katanya harus 8 gelas per hari kan, sama dengan ekuivalen dengan 2 liter lah. Ini iya. sesuatu yang memang penting pada saat bulan Saya puasa. mencoba menerapkan itu, tapi seringkali gagalnya di sahur. Nggak bisa saya minum lebih dari 2 gelas di kala sahur. Kan itu kan harusnya ketika bangun 1 gelas, lagi makan 1 gelas, terakhir 1 gelas ya. Ya, Ya rasanya kok sesak penuh. Mungkin ya kapasitas lambung kita kan beda-beda ya. Mungkin lambung saya agak kecil, mungkin lambung teman yang lain tapi bisa. kalau 2 liter itu terpenuhi dari saat buka puasa sampai Ya itu akhir sahur termasuk itu. minuman makanan yang berkuah ya. Kalau saya misalnya tadi ada sop, itu kan udah hampir 1 gelas sendiri. Nah sebelum tidur apakah ada makanan yang dimakan lagi? Ya, Kalau ketika bulan puasa kan biasanya seringkali kadang-kadang yang berbuka tadi ada masih tersisa Nyambung. bubur kacang hijau atau kolak atau cendol, itu biasanya masih ada. Buka lagi kulkas, nikmati lagi. Tapi biasanya sejam sebelum tidur lah ya. Oke. Ya, jadi biasanya pulang sholat kan jam 9, setengah 9. Kadang saya masih kerja, mengerjakan tugas-tugas untuk besok. Iya. Nah itu sambil itu tadi. Nah, Prof, ini kalau kita melihat ini kan selama 1 bulan ini kita berpuasa ya, Iya. sekitar 12 jam lah. Nah, dari segi gizinya, dari segi ilmu gizinya, apa dari bukan saja jam yang berubah makan, tapi dari segi nutrisi Iya, iya. yang kita masukkan ke dalam tubuh, apa yang harus Iya. kita ingat?
Ya ini sebenarnya kan ada kaitan dengan budaya, ada kaitan nilai religius ya. Kadang-kadang itu campur aduk ya. Tapi kalau kita kebiasaan saya aja dulu dia ya. Ya. Jadi yang saya rasakan tidak hanya soal waktu makan yang berubah, tapi jenis juga sebagian berubah, jumlah pasti berubah. Saya merasa jumlah pasti berubah, terutama di waktu sahur ya. Jadi berarti kan kalau tadi misalnya tadi berbuka sedikit banget, paling nggak sampai 10% dari kebutuhan saya. Ya. Kemudian tadi mungkin sekitar 35% ketika makan malam. Mungkin ketika sahur itu hanya 30-25%. Memang Oke, jadi kapasitas saya nggak sanggup gitu ya. tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ya masyarakat Indonesia, apakah memang ada pengurangan dari porsi makan yang mereka makan Ini tadi ketika kecampur sama budaya tadi ya. Ada yang budaya. atau justru malahan malamnya itu melebihi Iya. sesuatu? Tapi kalau overall itu dibuktikan oleh penelitian, termasuk penelitian saya yang saya lakukan 3 tahun yang lalu sebelum pandemik, itu rata-rata dari subjek-subjek saya ada sekitar 200 orang usia akhir dari remaja 18 sampai usia 40 tahun itu menurun rata-rata 2,5 kilogram. Jadi ada penurunan. Ada, Itu berarti ada pengurangan. Ada pengurangan. Baik, Ya. kita istirahat. Tapi di antara itu sebenarnya ada yang naik. Ada yang Tapi naik. sedikit yang naik. Jadi Berapa lebih banyak persen yang yang naik. naik? Ya dari 100 itu hanya ada 5 orang yang naik berat badannya. Tapi sebagian besar memang turun karena itu memang rata-rata jadi turun. Oke, jadi ini sebenarnya juga waktu yang memang untuk kita memperbaiki pola Ya. makan. Kita istirahat sebentar Prof. Hardy, Ya, tapi ya. kita akan Ya, Mbak lanjutkan Desi. apalagi apa-apa saja kira-kira nutrisi yang dibutuhkan kalau kita makan pada sahur ya. Ya, ya, boleh. Baik, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Hardian Syah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University yang juga merupakan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Kita membahas kebutuhan gizi kita selama berpuasa dan tentu saja kalau menurut saya ya ini puasa itu sesuatu yang sangat penting. Tentu saja dari aspek religinya penting, yang selama 1 bulan kita berpuasa itu merupakan ibadah. Tapi tidak kalah penting atau mungkin asal-usul ya kenapa puasa itu diwajibkan, itu pasti ada manfaat dari segi kesehatan ya. Kesehatan fisik, jasmani, dan tentu saja spiritual ya. Prof, kalau kita melihat tadi, menarik yang apa dikatakan Prof Hardy mengenai ada budayanya, ada aspek religinya. Nah, kita lihat justru masyarakat Indonesia ini yang namanya 1 bulan berpuasa ini fokus ke makanan enaknya itu justru lebih meningkat ya. Iya. Nah, ada survei terakhir itu 1 dari 6 orang Indonesia itu mengidap diabetes. Oh iya. Nah, dan kita juga semakin banyak yang gaya hidupnya tidak kurang olahraga, gulanya kurang tidur, banyak makan manis, goreng, bergula, dan juga tentu saja dari anak-anaknya juga mereka kurang gerak sehingga terjadi obesitas ya, bahkan diabetes pada usia muda. Nah, dalam konteks ini, Prof, gizi, nutrisi yang rata-rata masyarakat kita masukkan atau konsumsi selama berpuasa ini apakah sesuai dengan semua aspek itu? Apalagi misalnya buka dengan ada kolak, ada yang manis-manis, ada yang minum bergula dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kembali pada penelitian, tidak hanya penelitian saya, beberapa penelitian lain juga di dunia ya, pada masyarakat Muslim itu memang rata-rata penurunan. Kalau di dunia itu penurunannya 1,5 kilogram berat badannya. Artinya memang ada overall efek penurunan berat badan. Mudah-mudahan itu penurunan lemak. Nah ini masalahnya. Tapi biasanya kalau kita lihat, taruhlah ini orang berdiet ya, 1 bulan turun 1,5 kilo, ini kedengarannya tidak terlalu. Bisa jadi itu air karena tadi malas minum, apalagi tadi sahur malas minum, ya bisa jadi itu masalah air. Nah itu juga dibuktikan ketika sebulan kemudian diteliti lagi itu kembali normal lagi. Nah artinya apa? Sebagian besar barangkali belum menerapkan cara berpuasa, mungkin baik secara spiritual tapi belum baik secara gizi. Ya karena baik secara spiritual belum tentu baik secara gizi.
Apa artinya? Tadi kelebihan makanan-makanan tertentu, kekurangan minuman atau zat-zat gizi tertentu. Ya, Padahal sebenarnya waktu berpuasa ini adalah kesempatan atau momentum untuk melakukan pembersihan kan ini kan, cleansing, betul. detoksifikasi Detox, ya. Kalau Prof sendiri, ini yang harus kita ingat dalam 1 bulan ini seharusnya seperti apa pola makan idealnya, baik untuk buka puasanya maupun untuk sahur, karena kan kita tidak terbiasa biasanya makan pada dini hari. Pertama dari sisi cita rasa dulu deh, karena itu yang langsung kita rasakan ya. Jangan cita rasa yang serbater, terlalu pedas, terlalu asam, terlalu pahit, terlalu manis, itu perlu dihindari yang serbater, rasa dulu. Kemudian nanti baru dari sisi jumlah, kalau kita ingin manfaat yang luar biasa, termasuk detox tadi ya. Karena kalau kita tidak membatasi jumlah, ya mungkin di mata Tuhan puasa kita berpahala, tapi dari sisi fisik kita tidak terjadi tadi pengurasan lemak tubuh dan tidak terjadi tadi pengurangan racun-racun yang ada di tubuh. Karena lagi-lagi ya penelitian dari penerima hadiah Nobel di Jepang, ketika kita lebih dari 13 jam mengalami menahan lapar tadi, di situ baru mulai terpicu ada namanya zat yang memakan sel-sel kita yang tua, memakan para penjahat yang ada di tubuh kita. Secara alami ya. Secara alami. Kalau kita tidak ada aktivitas inilah. Ya, kalau kita bisa mengurangi makan dari yang biasanya. Lebih dari 13 Kalau jam. tidak salah itu namanya otofagi ya. Nah, disebut otofagi. Oto itu sendiri, fagi makan, dia dimakan sendiri oleh autofagosom namanya di dalam tubuh kita. Ya. Tapi ini berarti enzim-enzim kita ketika makan seperti inilah insulin kita, kalau kita misalnya makan yang karbo dan lain sebagainya itu harus istirahat. Nah, ini tadi kan karena ulah dibersihkan tadi. Karena dibersihkan, maka pankreas kita yang menghasilkan insulin tadi kerjanya jadi normal. Ketika dia normal, dia tidak menghasilkan kelebihan atau tidak kekurangan. Ya, jadi ada resetting ya? Di reset istilahnya ya, dengan otofagi tadi. Oke, nah Prof, ini dari sebagai seorang ilmuwan ya, dalam nutrisi dan gizi, perlu mungkin edukasi ya, bagaimana memanfaatkan momen 1 bulan ini juga untuk resetting. Mencegah berbagai penyakit tidak menular tadi ya. Ini kesadaran ini Prof bagaimana sesuai dengan penelitian itu? Dari sisi umum dulu kita lihat ya, bahwa anak-anak sebenarnya sudah diajarkan cara berpuasa. Anak-anak sekolah dasar saya lihat itu sudah diajarkan berpuasa, meskipun dia belum diwajibkan secara agama ya. Nah itu artinya bahwa di kebiasaan memulai cara berpuasa tadi sudah dikenalkan. Hanya mungkin lemahnya cara makan, cara berbuka, cara sahur. Nah itu barangkali, dan komposisi atau pola yang seperti apa itu yang lebih banyak diedukasi. Tapi kalau hanya bagaimana menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, saya kira itu udah luar biasa di bumi Indonesia ini. Sebelum dia usia remaja udah pada tahu cara berpuasa. Asal jangan ya itu kebablasan ketika waktu berbuka. Betul. Nah ini masalah asupan ini ya, cairan ya. Air gitu, Pak Prof sendiri katanya hanya bisa 2 gelas ya. Idealnya kalau untuk sahur itu seperti ya, apa? Bagusnya sih 3 gelas ya. Ketika habis bangun ya, sebelum kita ke kamar mandi dan lain sebagainya, minum 1 gelas. Lebih baik air putih ya. Kalaupun biasa ngopi teh, sebaiknya ngopi tehnya ketika yang tadi antara makan malam dengan sebelum tidur ya. Karena ada juga orang yang memicu buang air kecil kan kalau terlalu banyak minum kopi dan teh tadi. Kemudian menjelang, kemudian setelah kita beres-beres, kalau perlu bantu di dapur, kemudian di meja makan, minum lagi. Kemudian sahur tadi, dan sahur tadi tetap perlu ada karbohidrat ya untuk kita besok bergerak, ya untuk melakukan aktivitas. Tetap perlu lauk pauk, karena bagaimanapun otot kita ini harus di-maintain. Kalau enggak nanti kita menurun tadi, ototnya menurun gitu. Enggak bagus, apalagi buat orang dewasa ya. Kalau Prof sendiri dari segi yang beratnya apa kalau makan untuk sahur? Karena ini kan susah ya biasanya tidak terbiasa makan. Nasi itu buat saya hanya 1/4 piring ya. Enggak sampai bahkan 1/4 piring. Hanya 2 centong kecil, mungkin 1/5 piring. Saya lagi-lagi banyak sayur. Jadi saya memang dari kecil doyan makan sayur ya.
kalau nggak kangkung, bayam, brokoli, ya. Kadang-kadang nggak sempat menjelang sahur membuat sayur asam. Biasanya sayur asam biasanya makan malam, ya kalau di rumah. Kemudian juga ketimun, saya selalu nyetok ketimun ya, karena itu yang paling fresh. Kalau 3-10 menit lagi nih imsak, itu pernah terjadi. Ambil tomat, ambil ketimun, dicuci, dipotong-potong, dilalap sama saya. Jadi sayur ini bagus karena juga banyak seratnya, Betul. sehingga tidak cepat kita laparnya. Mm-mm. Nah, kalau berbuka dengan Dan lauk ini, tadi juga ya. dan Oke. lauk tentu saja protein. Jadi ini semuanya harus ada ya, harus lengkap. Kalau misalnya susu itu Tapi juga buat anak-anak yang masa bertumbuh, barangkali karbo dan proteinnya tadi Itu juga. jangan seperti saya. Saya kan memang sudah tidak masa bertumbuh lagi ya. Jadi kalau remaja, anak-anak, ibu hamil, tetap energi dan lauk proteinnya tadi perlu jadi perhatian. Nah, kalau buka dengan yang manis-manis biasanya, kolak dan minuman Nggak manis masalah dan sih lain asal nggak sebagainya. berlebihan ya. Kalau bisa yang manis tadi berserat akan lebih bagus tentunya ya. Banyak kok buah-buahan lokal kalau nggak sanggup membeli kurma gitu ya. Dan tapi juga saya lihat sekarang banyak juga orang terdorong untuk sedekah kurma, sehingga teman-teman kita yang nggak Iya. mampu juga bisa ikut menikmati kurma untuk berbuka sesuai sunnah. Iya, baik. Kita istirahat sebentar lagi, tapi tentu saja usai 1 bulan Ramadan berpuasa, nah ada yang namanya Idul Fitri. Ini Iya. juga tentu saja momen Iya. sangat membahagiakan, tapi Betul. bagi perut juga ternyata momen yang... Momen ujian akhir ya. Iya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Hardin Shah, seorang guru besar ilmu gizi dari IPB University, juga merupakan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Ini kita membahas sesuatu yang sangat penting ya. Tentu saja kita sudah pahami manfaat dari berpuasa selain tentu saja untuk pahala dan pembersihan ya secara spiritual. Tidak kalah penting, ini ada sebenarnya momen untuk kita mendetoksifikasi tubuh kita dari racun-racun yang selama 11 bulan ini kita mungkin sudah timbun, Racuni ya. timbun di tubuh kita. Nah, tapi yang penting itu sebenarnya selama 1 bulan ini, sebenarnya dari segi nutrisinya, justru kita juga harus ubah ya. Nah, tapi saya lihat ya, ini kalau orang, apalagi di Indonesia kan kita, wah ini surga bagi kuliner ya. Begitu banyak jenis-jenis masakan yang luar biasa enaknya. Nah, apalagi pas Lebaran ya, kita lihat ada opor ayam, ada Aneka kue. aneka kue yang manis-manis, tart dan lain sebagainya. Enak di lidah, tapi Belum tentu di belum perut. tentu di perut. Gorengan, nah ini salah satu yang menjadi kebiasaan yang instan-instan ya, termasuk dari instan mie, terus kemudian juga makanan dalam kemasan, makanan yang banyak warnanya, banyak gulanya, yang berlemak, nah ini yang santan dan lain sebagainya, yang pedas, yang manis dan lain sebagainya. Coba Prof, mengkhawatirkan nggak atau tidak? Karena kita sekarang sering sekali ya itu, angka diabetes terus meningkat, hipertensi terus meningkat, obesitas, belum yang sekarang namanya tuh fatty liver ya, jadi hati kita itu yang timbunan lemak. Ini dari segi ilmu gizi ini bagaimana? Ya, jadi puasa sebenarnya salah satu wahana momen di mana kita bisa untuk memperbaiki diri secara fisik maupun secara spiritual kan ya. Secara spiritual udah jelas ada ajaran agama Islam ataupun agama lain juga ada ya. Di semua agama pasti ada puasanya. Ada puasanya. Karena memang ya. Nah, secara fisik ini barangkali awal juga dari semuanya. Di samping tadi perubahan mindset akan melakukan perubahan fisik juga ya. Jadi bagaimana ketika kita menyelesaikan 30 hari atau 29 hari ibadah puasa tadi, 11 bulan berikutnya, nah bagaimana maintenance-nya? Kita awali masa transisi di Idul Fitri tadi. Pertama pagi hari memang lagi-lagi bagusnya, kan memang disunahkan, dianjurkan untuk makan sebelum pergi sholat kan ya. Ya, nah itu kan bagusnya kita... Idealnya apa yang kita makan? Bagusnya sih buahan seger ya.
buah segar karena apa? Itu untuk cadangan energi kita sebelum nanti kita pulang. Samping dia ada serat, ada vitamin, ada mineral di dalam, ada rasa seger. Kalau makan buah kan ada rasa seger ya. Nah, kemudian minum tentunya ya, silakan minum. Kemudian selanjutnya, nah ini ujian besar paling besar. Begitu pulang sholat, Ada ini opor ayamnya. luar biasa ujiannya. Lagi-lagi kedisiplinan diri perlu dilatih. Karena begitu kita ke rumah 10 rumah minta dicicipin makanan Iya. dan minumannya. Nah ini barangkali kita harus tega sambil toleran ya. Barangkali ketika kita datang kita udah sampaikan. Tapi ini kan lebih sebenarnya ke budaya ya. Iya, Apakah budaya. di negara-negara muslim di luar negeri mereka juga Enggak ya, saya pernah beberapa kali lebaran menunya di itu Mekah. harus ada opornya, harus ada Bahwa saya lihat menggunakan sesuatu yang baru, saya lihat ketupatnya. juga ya, kalau di Mekah lebaran itu semua berpakaian baru, saya lihat orang-orang dengan anak-anaknya orang Ya, Arab di ya. sini kan juga Ya, tapi berpakaian indah. untuk ya. makan-makan yang sampai seperti kita saya tidak melihat gitu ya. Karena mereka mungkin tidak seberuntung kita memiliki begitu banyak Jenis kuliner jenis ya. kuliner Ya. yang Dia akhirnya kan yang jadi buffer penyangga adalah diri kita ya. Perasaan dan pikiran kita yang jadi buffer ketika Idul Fitri. Spiritual memberi buffer lagi. Sebaiknya hari kedua mulai puasa sunnah bulan Syawal. Itu jaminan untuk kita dari ajaran agama supaya kita nggak berlebihan. Tapi nggak semua orang ngambil jatah jaminan itu kan. Nunggu dulu nanti setelah 2 minggu baru mau puasa sunnahnya. Ya. Jadi itu sebenarnya bagian begitu kita hari kedua mulai melaksanakan puasa sunnah Syawal, itu udah mengendalikan kontrol melanjutkan sampai masa transisi tadi jadi smooth. ya, nah Prof, apakah ada penelitian apa yang terjadi ketika kita yaitu Lebaran itu kebablasan ke 10 rumah dan di 10 rumah itu Jadi, kita mencicipi Beberapa penelitian baik di mancanegara maupun di Indonesia, semakin banyak orang berkunjung ke rumah sakit pasca Lebaran. Ya, karena apa? Ternyata karena gangguan di perut. Bisa jadi karena cita rasa tadi yang ada yang atau ekstrim. kebablasan setelah 1 Ya. bulan. Kayak itu bahkan minggu kedua sudah Minggu mulai sudah. banyak ya. Yang diare karena nggak bersih tangannya. Kuenya sih bersih, tapi tangannya nggak bersih, bisa jadi diare juga. Itu kan dalam waktu 24 jam. Itu ada Ya, penelitian. laporan-laporan tentang mengalami diare. Kemudian mengalami tipes, mengalami flu, karena itu mudah berjangkit kan pakai menular. Ya. Karena tangan tidak bersih, meskipun kuenya bersih, ya, karena kan kue biasanya dibakar pasti mati kumannya. Tapi ketika itu dari Iya. tangan ke tangan, Wah, ini harus terus harus gelas diperhatikan. bisa ya. juga kan, apakah bersih apa tidak. Apalagi ini kan Cuci gelas. biasanya kue dihidangkan dan orang memasukkan tangannya. Sendok kan itu juga kalau nggak dicuci bersih. Tapi kalau dari segi jenis makanannya, misalnya ke rumah saya karena kolesterolnya naik. Nah, itu Karena- kedua ya. Jadi tadi yang cepat ini dalam waktu 24 jam bisa terjadi. Ya, Nah, keracunan kemudian kolesterol makanya. naik itu bisa seminggu kemudian, bisa 4 hari kemudian. Tekanan darah bisa 3 hari kemudian. Karena kan umumnya juga banyak yang asin ya. Ya, itu laporan-laporan penelitian seperti itu ada. Dan itu kalau dipertahankan, nggak segera dikendalikan, ya berbahaya sekali. Iya, ini menurut saya ini kenapa kita undang ya Prof di acara ini ya. Karena perlu ya edukasi untuk bagaimana sih sebenarnya dari aspek kesehatan, nutrisinya, gizinya itu kita menjalankan ibadah puasa dan juga pada saat Idul Fitri yang memang ya banyak sekali godaan. Iya. Ya, dan semua orang ini kan pasti ini suatu momen yang wah setelah 1 bulan tidak makan nih semua yang biasanya tidak biasa dimakan pasti dimakan kue-kuenya Iya. ya dan kue keringnya Ya, jadi di pagi hari kalau itu kita berada di rumah itu relatif mudah bisa kita kendalikan ya. susah Prof soalnya banyak toples-toples Ya, yang maksudnya kendali diri kan nggak ada orang yang memaksa. Iya. Kalau di rumah saudara, lu sombong banget, kok nggak ayo mau dong makan, makan dibilang sombong. ketupatnya harus Kalau di rumah kan nggak dibilang sombong sama keluarga, paham gitu kan. Tapi begitu kita ke tetangga, keluar, itu mulai faktor budaya ini sangat kental banget itu dibilang sombong, dibilang begini Ya, berubah. apalagi kalau pulang kampung Iya, misalnya kita iya. mudik Wah, dan itu semua udah di-entertain, keluarga disediain terus nggak dimakan, kan dianggap anak durhaka kalau kita ke rumah orang tua. Ya. Tapi ya paling nggak gini aja lah, kalau di rumah kita sendiri, di rumah orang tua, kita kan bisa makan tetap, karena kan tetap perlu sarapan ya. Tapi tentunya tidak berlebihan.
Dan jangan pula nanti jam 10 makan itu lagi, jam 11 makan itu lagi, jam 3 makan. Nah, itu baru Nah, jadi harusnya kelebihan. transisi ini harus cepat dilakukan ya, Iya, karena mungkin jangan nunggu seminggu atau 2 minggu setelah, karena biasanya kan iya. ada hari Lebaran, hari pertama, hari kedua, kemudian balik ke kantor, Iya. ada Makanya di halal beberapa bihalal, daerah ya, ada saya lihat di Madura atau di silaturahmi. Jawa, itu ada istilahnya Lebaran kedua seminggu setelah Lebaran itu. Karena dia menyelesaikan 7 hari Syawal tadi, hari ke-9 Lebaran kecil lagi gitu ya. Nah, bagaimana pola makan yang sehat ini, yang kita harapkan harusnya selama 1 bulan berpuasa kan kita mengadopsi pola makan yang jauh lebih sehat. Iya. Yang manis-manisnya juga, atau yang biasanya makannya piringnya Banyak. banyak, tapi ketika menjalankan puasa kan otomatis mengurangi porsinya iya. dengan mengurangi jumlah waktu Iya, iya, makannya. iya. Nah, 11 bulan berikutnya ini kan harus di-maintain ya. Bagaimana caranya dan dari segi gizi apa yang harus dilakukan? Kita break sebentar, Prof. Setelah yang berikut ini tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar dengan Profesor Harim Shah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University. Kita membahas mengenai pola makan ya dalam 11 bulan setelah kita berpuasa selama 1 bulan dan juga setelah beridul fitri. Nah, idealnya Prof, karena kita terus terang ya kalau saya melihat angka-angka kesehatan atau pola makan masyarakat Indonesia ini dibanding dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu itu sangat-sangat berubah ya. Dari saya masih kecil saja sampai sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu misalnya saya masih kecil tuh kalau jajanan kan lebih ke yang kalau makanan itu kan buahnya banyak dan kalau jajanan ya lebih ke yang alami lah istilahnya. Kalau sekarang kita ke supermarket itu isinya itu semua kemasan. Ya, semua banyak gulanya, banyak garamnya, banyak zat pewarnanya. Bisa dikatakan inilah yang menjadi makanan pokok khususnya bagi anak-anak. Nah, 11 bulan ini ya idealnya supaya kita mencegah angka diabetes yang semakin meningkat, obesitas yang semakin meningkat. Apa yang harus dilakukan, Prof? Jadi sebenarnya ketika kita akhir puasa, kita laksanakan yang baik dan benar, maka kebutuhan kita itu juga menurun. Namanya itu kebutuhan energi basal ya. Kita itu menurun 10-15%. Artinya kalau kita makan seperti sebelum puasa lalu, kita cepat gemuk. Jadi karena itu perlu transisi, kita ikuti sedikit di atas yang biasanya kita makan ketika puasa. Karena aktivitas kita biasanya kan lebih energik lagi dibanding ketika bulan puasa, karena bulan puasa biasanya banyak ibadah, banyak duduknya ya. Iya, tapi nggak tahu ya sekarang juga mungkin balik ke kantor itu banyak duduknya juga banyak. Sekarang ya banyak. Paling tidak tadi kalau kita bagi dua aja, satu kalau dia menurun berat badan dan berat badannya tadi itu normal, maka pertahankanlah. Ketika kita makan tidak terjadi kenaikan berat badan berarti itu udah pas. Tapi ketika kita makan 2 minggu lagi mulai kerasa lingkar pinggang bertambah, berarti itu kelebihan, dikurangi. Nah ini ada penelitiannya. Setelah misalnya puasa 1 bulan, ada berapa persen yang dalam 1 bulan kemudian itu meningkat? Itu yang 1,5 kilogram secara hasil angka sedunia, itu dalam 1 bulan dia kembali. Jadi terkoreksi yang tadinya 1,5 kilogram tadi ya. Nah, saya khawatirnya itu sebagian karena air, sebagian karena juga bisa jadi otot ya. Kemudian setelah kita tadi yang ngambil posisi tadi yang orang menurun berat badannya dan itu normal. Bisa juga orang tadi nggak menurun berat badannya. Nah, untuk yang ini memang akan menghadapi ujian yang lebih serius lagi ya. Bagaimana dia merubah mindsetnya bahwa karena tadi dia udah kegemukan, puasa masih aja tetap gemuk gitu ya. Untuk bisa mengurangi lagi secara perlahan. Nah ada model-model yang sebenarnya diangkat dari nilai spiritual yang disebut dengan intermittent fasting ya. Jadi sebenarnya itu kan
puasa Ramadan itu sih intermittent, ada jaraknya kan 14 jam dari jam 4 Ada sampai jendela jam 6. untuk kapan Kapan makannya. makan, kapan kita Kapan menahan tidak. tidak makan. Nah, ada orang yang bisa menerapkan seperti Senin Kamis, tapi ada yang ngambil secara prakteknya aja tanpa berharap pahala. Itu bisa dilakukan. Bahkan dia boleh minum air putih, ya. Nah, itu bisa misalnya dengan menghilangkan lunch, ditiadakan lunch. Ya, makan siang Ya. atau makan pagi juga Nah, bisa. itu justru ada penelitian, orang-orang yang meniadakan makan pagi itu ada gangguan terhadap kolesterolnya. Jadi dalam penelitian yang terakhir itu tidak dianjurkan makan pagi yang diabsenkan. Meskipun para penganut itu ada juga sekarang yang mungkin karena belum tahu. Jadi yang paling aman tadi adalah makan siang, dan itu karena kita udah bekerja, ya, tidak makan siang, maka akan peluang untuk terjadi pembakaran lemak akan lebih bagus, apalagi kalau olahraga sore hari. Jadi tadi nggak makan siang, olahraga sore hari, ini buat orang tadi yang nggak turun-turun ya, itu dia bisa cepat ya. itu akan turun. Nah, kalau dia tadi sebenarnya udah turun, ya tinggal makan siangnya jumlahnya dibatasi, karena selama puasa kan kita intinya nggak makan siang, tapi ini kita karena bekerja kita tetap berikan makan siang mungkin setengah porsi. Kalau masih bertambah lingkar pinggang atau merasa berat badannya diukur masih lebih bertambah, maka bisa dikurangi lagi gitu. Kemudian makan malamnya jangan terlalu larut. Dan sebenarnya cara berbuka dan makan malam puasa itu sudah cara yang terbaik ya sebenarnya. Ya. Jadi kita sekitar jam 7 udah selesai makan malam. Tapi biasanya dilanjutin lagi sebelum tidur kan. Ya, kalau segelas susu dan satu buah jeruk barangkali no problema ya. Tapi kalau tadi ternyata makanan karbo berlemak. Tapi ini tadi ada yang menarik yang Prof sebut, yaitu metabolisme. Nah, tubuh kan dari orang ke orang kan, dari manusia ke manusia kan beda. Usia kan juga beda ya, dan aktivitas yang dilakukan juga berbeda. Apalagi kalau misalnya perempuan, ibu hamil, itu kan juga pasti berbeda. Betul, kita di Indonesia ini kan kita tidak, dari segi dari segi jumlah makanan yang tersedia, walaupun di sebagian surplus, sebagian minus. Dari sebelum misalnya masih stunting, ya taruhlah di Indonesia bagian timur masih ada yang stunting, tapi kebanyakan itu justru surplus, tapi surplus yang karbo dan gizinya sebenarnya tidak baik, ya, seperti ya dari segi gulanya, garamnya, lemaknya, trans fatnya, goreng-gorengannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengubah ya habit seperti ini, Prof? Karena ini sangat berkaitan dengan jenis-jenis makanan atau kuliner yang memang kita miliki gitu. Salah satunya menurut saya pengalaman juga dari Jepang, Korea, beberapa negara maju di Eropa dan di Amerika, itu yang disebut dengan school lunch program atau program makan di sekolah. Ya, mulai dari taman kanak-kanak, kalau dibudayakan bisa makanan yang dibuat bersama di sekolah atau memang dibekali oleh guru, dibekali oleh orang tua, dimakan bersama, diawasi oleh guru. Kemudian sebelum makan itu ada edukasinya. Setelah cuci tangan dijelaskan oleh guru. Kita masih ada di sini seperti itu. Nah itu menurut saya kan kalau kita ingin merubah kita harus mulai. Dulu sih ada ya, apalagi sekolah-sekolah swasta keren itu masih ada ya. Disediakan misalnya segelas tapi kalau susu. itu menjadi kebijakan pemerintah, ini kan akan jadi, tadi kan masalahnya pesan-pesan gizi tadi nggak kesampaian tanpa ada suatu intervensi kan. Nah ini harus ada kebijakan intervensi, mulai dari usia taman kanak-kanak atau usia PAUD, ya, yang sekolah PAUD sampai ke SMA menurut Tapi saya. ini sesuatu yang kan Prof sebagai guru besar ilmu gizi, ini kan harusnya ada lah semacam intervensi yang dilakukan, karena menurut saya ini semakin parah mungkin loh. Kita agak, misalnya minuman dari kemasan atau yang bergula itu sangat memicu yang diabetes itu, karena jumlah gulanya dan minuman yang itu di mana-mana sekarang. Anak-anak kalau jajan, mereka jajan pasti jajanan yang semua itu junk food. Jadi ada dua nih. Satu karena regulasi kita fokus stunting, ada yang terabaikan ini. Terutama tadi mulai anak taman kanak-kanak, PAUD sampai remaja ya. Remaja stunting udah mulai ya.
Kemudian yang kedua, karena kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola vending machine. Ya. Harusnya kan ada pengaturan penempatan vending machine menurut saya ya. Tidak mudah diakses begitu saja oleh anak-anak atau anak usia sekolah. Itu juga perlu diatur karena tadi begitu mudahnya gitu ya. Akses ke makanan yang sebenarnya tidak cocok kan ya. Nah, jajan itu misalnya di lingkungan sekolah itu juga kan memang harus ini dilemanya tuh oleh UMKM, dan ini memang pemerintah harus menyiapkan program transisi bagaimana kegiatan ekonomi mereka kalau ini dibatasi tadi. Jadi ini perlu kebijakan yang holistik, Iya, Mbak Desi karena ya. semuanya itu sangat Iya. terjangkau ya. Ini Iya. gorengan ini kan kita tahu saya musuh ya dari kesehatan. Orang tua sendiri dalam menyiapkan makanan untuk anaknya, apalagi usianya masih berkembang, masih tumbuh. Apa yang harus dipastikan ya? Kalau makan pagi harusnya apa? Makan siang apa? Makan malam apa? Dan apa Ya. yang diberikan pada saat di tengah-tengah ini? Sampai pada panduan Kementerian Kesehatan udah punya namanya panduan gizi seimbang. Tapi pertanyaannya bagaimana membumikan itu Sehingga orang tua juga melakukan ya. sampai pada tatanan keluarga dan menjadi budaya ya. Jadi ada peran guru, ada peran orang tua. Yang guru tadi saya harapkan bisa dilakukan melalui sekolah. Yang orang tua ini ada yang bekerja, berarti ada juga bagaimana kegiatan-kegiatan di dunia kerja. Jadi kalau misalnya kita bicara serikat pekerja, harusnya juga bicara gizi, bukan hanya bisa gaji, gitu kan? Sehingga pekerja-pekerja juga punya gizi yang baik. Ada juga organisasi-organisasi wanita, kan? Yang juga perlu di sana upaya-upaya edukasi secara kelompok-kelompok fungsionalnya. Kalau anak-anak di sekolah itu ada jalurnya, yang pesantren juga ada jalurnya, di melalui dunia kerja ada jalurnya. Nah kalau itu saya kira disupport dengan kebijakan holistik dari pemerintah akan menuju ke arah yang lebih baik. Ya, oke, sebelum kita break, Prof. Idealnya makan sarapan pagi itu apa dan untuk apa? Dan kalau makan siang seperti apa dan makan malam seperti apa? Jadi tetap kita panduannya kan ada waktu, jumlah, jenis atau jadwal, jumlah, jenis, kemudian jurus pengolahan ya sama jurus makan. 5J saya katakan ya. Kalau yang lain kan 3J ya. Ditambah jurus mengolah sama jurus makan. Nah, jadwal sarapan harus dilakukan sebelum jam 9 pagi. Itu dari hasil penelitian yang juga kami lakukan. Karena setelah 2 jam bekerja itu udah rendah sekali. Oke, jadi sarapan idealnya sebelum jam. Bagus, idealnya sebelum bekerja, sebelum belajar. Tapi karena seringkali nggak tersedia makanan. Apalagi sekolah mulainya kadang-kadang sekarang mau jam 5 pagi dimulai. Apalagi seperti saya kalau ke Jakarta berangkat dari Bogor jam 5 sampai Jakarta jam 7, jam 8 baru sarapan kalau ada acara ke Jakarta ya. Jadi 1-2 jam setelah bekerja tuh udah turun, harus segera diganti. Baik, kita break sebentar, tapi ini menurut saya sangat menarik karena jenis-jenis makanan yang harus kita konsumsi demi kesehatannya yang bagus, bukan saja buat nikmat di lidah, tapi sehat buat tubuh ya. Kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, masih akan kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Profesor Khadin Shah, seorang guru besar ilmu gizi FEMA IPB Universitas. Dan kita membahas kalau kita sekarang ya untuk supaya pola makan kita sehat dalam 11 bulan setelah 1 bulan berpuasa, tentu saja kita ingin ya manfaatnya itu terus menerus ya. Dan di Indonesia khususnya kita merupakan negara yang cukup ekstrim. Pada satu sisi kita masih menderita stunting. Ada kelebihan, banyak obes. Di sisi lain ini justru semakin mengkhawatirkan, semakin meningkat angka obesitas dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi ya, karena kalau dulu istilahnya penyakit menular itu menjadi ciri khas kalau kita tinggal di tropis negara ketiga. Sekarang kita kan sudah naik kelas, sudah menjadi lebih middle class lah, kelas menengah. Ternyata penyakitnya juga sangat berkaitan dengan pola
hidup dan pola makan kita. Idealnya memang harus seimbang tadi kan. Ada cukup karbonnya, proteinnya cukup, sayurnya, buahnya dan lain sebagainya. Minumnya supaya tidak dehidrasi tapi minumnya air ya. Memang harus 2 liter itu harus minimal. Ya Dok. secara umum demikian. Untuk Saya orang-orang panggilnya dewasa sekarang ya. Dok, seolah-olah saya ini. Iya. Prof jadi sebagai dokter juga. Enggak, kalau hari-hari biasa sih saya bisa. Yang saya nggak bisa tuh Kalau ketika sahur bulan itu. puasa. Iya. Dan itu kan ternyata kalau kebutuhan energi kita menurun, memang jumlah air kita juga Nah, menurun. ini kan air kan penting untuk detoksifikasi juga kan, memperbaiki pencernaan. Iya. Tapi kalau kebanyakan minum yang cairan tapi yang lain seperti itu, yang Oh kemasan. ya, kalau energinya minuman berenergi ya memang itu juga ada hasil-hasil penelitian menunjukkan kalau berlebihan dia meningkatkan risiko kegemukan. Nah, ini Jadi, yang kebanyakan kita lihat sekarang Iya, itu pasti minuman yang karena itu harus banyak dibatasi gulanya. ya. Kalau nggak salah satu kemasan itu kita lihat kalau dia tidak ada label low sugar itu sekitar 120 kilokalori ya. Kalau kita kebutuhannya 2000 itu kan sekitar 5-8% ya. Dan dianjurkan itu tidak lebih dari satu porsi satu hari. Yang lainnya Iya. cukup air putih aja. Oke, kembali ke apa yang harus kita makan, taruhlah untuk dewasa normal lah. Untuk makan sarapan dan untuk makan siang dan untuk makan malam dan apa-apa saja yang harus kita ingat tujuan dari kita makan makanan ini. Karena sebenarnya kalau makanan kan Iya. Jadi pertama kita harus memahami tentang perilaku diri kita juga ya. Karena seperti tadi lambung saya nggak sama besarnya dengan lain. Bisa jadi lambung Mbak Desi lebih kecil dibanding lambung saya lagi ya. Tapi bahwa itu ada 5 komponen tadi ya. 5J tadi. Bukan 5 komponen makanan. Oh iya tadi yang protein. Makanan pokok, kan. lauk pauk atau protein tadi, ada sayur, ada buah, ada minuman, itu is a must. Nah, kita bisa ngukur diri dan salah satu ajaran agama yang paling sederhana itu berhentilah sebelum kenyang. Itu cara sederhana karena kalau konsultasi ke orang gizi bisa. Tapi apakah setiap kali makan kita harus ngitung-ngitung demikian kan? Enggak ya. Stres malahan Iya, jadi. karena itu juga ada sederhana dari Kementerian Kesehatan namanya isi piringku yang bulat, separuhnya tadi ada makanan pokok dengan sayur, separuhnya lagi lauk atau protein dengan buah. Terus ada gelas berisi minuman di sebelah kanannya. Terus ada lagi batasi gula, garam, lemak di dalam sendok. Itu secara visual sederhananya, tapi piring untuk Mbak Desi bisa jadi lebih kecil dari piring saya. Jadi strukturnya sama, ada 4-5 tadi, tapi piring Mbak Desi mungkin lebih kecil dari piring saya. Tapi apakah ini kan juga harus disesuaikan dengan aktivitas kita? Betul, Misalnya betul. katanya ada yang mengatakan penganut sarapan pagi ya, breakfast is the most important. Jadi kalau makan pagi makan seperti raja gitu. Kalau makan siang makan seperti lebih dikurangi. Kalau makan malam makan seperti orang yang tidak punya banyak makanan gitu. Itu Iya, betul, Prof. betul, apalagi buat teman-teman yang biasa olahraga pagi, ya. Kemudian bekerja mulai pagi sampai jam 4. Itu kan perlu suplai persiapan zat gizi dari pagi hari. Karena yang tadi malam, katakan kita tidur jam 10, jam 8 terakhir makan, itu waktu kita tidur juga udah diproses, juga digunakan, paling 2 jam setelah bangun dia habis. Ya. Karena itu seringkali muncul rasa lapar kan. Nah memang buat orang yang gemuk, ini bisa strategi sebenarnya. Lapar, tahan aja lapar, biar terjadi otofagi kan gitu. Iya. Tapi buat orang yang normal, untuk mempertahankan supaya staminanya tetap dan ototnya tidak melorot, maka dia harus sarapan. Karena itu memang teman-teman yang ingin mempertahankan otot, kemudian memang kerjanya dari maraton, ya sampai sore perlu. Ya, kecuali kalau misalnya kerjanya di kantor di depan komputer Iya. tidak ngapa-ngapain, sebenarnya makan siang makan malam Iya. kan juga Sedikit saja. istilahnya kebutuhan seseorang taruhlah 1.200 kalori atau 1.500 atau mungkin kalau laki 2.000. Tapi kalau yang dikonsumsi itu 2.500 ya pasti Iya, yang 500 kelebihan. itu ditabung menjadi lemak gitu kan. Jadi lebar ini. Jadi jadi sebenarnya harus kalau ingin tetap atau menurunkan berat badan kan ilmunya hanya Iya. mengurangi jumlah yang kalori Iya. yang dibutuhkan dan meningkatkan atau meningkatkan aktivitas. aktivitas yang membakar kalori seperti Plus olahraga. tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Supaya nafsu makan nggak Ya. terganggu. Dan
Nah, otofagi ini menarik tadi dikaitkan dengan intermittent fasting. Intermittent fasting sebenarnya kan puasa yang lebih Mengatur waktu. mengatur kapan kita makan, kapan kita tidak Ya. makan. Yang terus terang menurut saya ini sangat menarik karena saya juga sering melakukan ini. Puasa keren ini kalau puasa. Selamat deh. Iya. Tapi memang ini sudah ada penelitiannya, sudah ada ilmunya, bisa banyak sekali manfaatnya. Mungkin kita bisa uraikan sedikit, Prof. Ya. Apa-apa saja manfaat puasa Jadi yang kita sebut tergantung jenis intermittent fasting. intermittent fastingnya. Taruhlah Mbak Desi. istirahat, tidak makan Ya. selama 16 jam. Ya. Ini yang paling sering Nah, dilakukan. kalau memang bisa istirahat 16 jam itu paling luar biasa manfaatnya selagi yang bersangkutan 3 hari pertama bisa mengendalikan. Karena biasanya yang ekstrim-ekstrim ini bisa jadi masalah, gulanya turun drastis, pingsan. Karena itu memang kalau yang agak ekstrim ini sebaiknya konsultasi deh. Tapi kalau yang ngambil hanya misalnya 16 jam atau 12 jam yang nggak makan, saya pikir itu masih agak longgar ya. Bahkan ada yang ngambil 20 itu udah ekstrim itu ya. Iya. Idealnya mungkin kita mulai dari 12 jam dulu, kemudian 8, 12 14 ya. Karena itu jutaan orang kalau berpuasa itu kan 12 jam, 14 jam itu masih nggak ada cerita orang meninggal karena puasa Ramadan kan ya. Apalagi justru banyak benefitnya. ya, manfaatnya. banyak benefitnya. Apalagi tadi ngambil pola yang dengan minum air putih kan. Oke. Ya, jadi manfaat pertama tentunya dalam arti tadi mengendalikan lemak tubuh. Kita merasa lebih langsing dan lebih mudah untuk bergerak, lebih produktif. Satu lagi namanya ada BDNF di sini kita bagus. Brain Derived Neuropathic Factor. Ada faktor saraf kita yang menjadi bagus. Jadi ini udah juga dilakukan pada anak-anak remaja, itu kecerdasannya jadi semakin baik. Jadi kalau puasa Ramadan juga dilakukan, itu sebenarnya akhir Ramadan udah ada penelitiannya. Jadi lebih inilah kita Ya, lebih cemerlang kemampuan pemikiran. mengingat itu lebih bagus. Ya, namanya BDNF gitu ya. Nah, itu tadi ke otak. Kemudian tadi kalau bisa lebih tadi dari 13 jam, entah itu 14 jam, entah itu 16 jam. Itu otofagi. Jangan yang terlalu ekstrim deh ya, sampai Jangan 20 jam 24. nanti bahaya. Itu harus konsul lah. Dan tidak bisa tiap hari tentu saja. Iya, nggak usah sustainable. tiap hari ya. Bahkan orang yang beberapa kajian yang dia mengalami gangguan insulin, itu bisa bagus kembali. mengembalikan, Ya, ya. karena pankreasnya mengalami peremajaan sel tadi. Orang yang kolesterol itu hatinya, livernya mengalami juga peremajaan. Dan karena itu setelah puasa tadi perlu dijaga. Jangan dicemari Nah, lagi. ini dia. Jangan dikotori. Mungkin ini bisa dijadikan kunci ya, Saya kebiasaan jadi berpuasa ingat lagunya ini. Agim, Mbak Desi. Jagalah hati. Itu sebenarnya tidak hanya jaga hati dalam arti spiritual. Tapi betul-betul Secara hati. fisik juga harus dijaga. Prof sendiri melakukan intermittent fasting kan bisa di-share Ya, saya yang mana yang dipilih karena banyak yang istilahnya jenis-jenis intermittent fasting tadi ada yang 16 jam tidak makan tapi minum air boleh ya, minum asal tidak saya, ada kalorinya. Ya, intermittent fasting saya Senin Kemis, tapi kadang-kadang Senin Kemis enggak. Jadi tergantung, kadang-kadang godaan itu ketika kita diundang ceramah harus makan bersama. Nah, itu tergoda sudah ya. Artinya tergoda karena saya nggak etis rasanya. Maaf ya, saya puasa gitu ya. Tapi paling enggak salah satu dari itu saya terapkan, dan saya nerapinnya karena ingin pahala juga. Jadi saya nggak ngambil yang pakai minum, tapi ketika sahur saya minimum tuh 2 gelas tadi berupaya, dan itu bisa maksimum buat saya. Iya. Nah, ini sekarang udah menjadi tren saya lihat di seluruh dunia dan terbukti ya. Betul, Ada betul. kalau tidak Iya. salah pemenang dari hadiah Nobel sekitar 10 tahun ini mengenai otofagi ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Prof, karena mungkin ini juga bisa menjadi edukasi bagi teman-teman yang ingin melakukan puasa. Salah seorang terus-menerus. peneliti di Jepang, tadinya dia melihat ada temuan di Eropa, di Spain, di Spanyol. Kenapa ya ketika tikus-tikus dilaparkan itu ternyata dia bisa kok tumbuhnya lebih baik gitu ya. Kemudian meskipun berat badannya ini usianya lebih panjang, kok bisa lebih panjang usia tikus yang berpuasa dibanding tidak berpuasa? Kemudian dicari tahulah ada apa ya dalam kejadian sel di dalam jaringan tubuh tadi. Ternyata ada suatu zat yang disebut autofagasom tadi, dia berkeliaran mencari, memakan, menghancurkan
berbagai sel tua. Pertama sel-sel yang tua, dua sel-sel tidak berguna, kemudian sel-sel kanker, kemudian hal-hal yang sifatnya tadi virus, bakteri, patogen pengganggu. Dia bisa Iya, mengkonsumsi, dia makan iya, ya. dia jepit, kemudian ada proses penghancur kayak recycle lah. Oke. Nah itu tuh di Jadi ini recycle bisa menghasilkan zat gizi, karena itu orang berpuasa dia cukup gizi karena di recycle. Jadi kita Dan ada proses rejuvenation juga ya, Ya. peremajaan. ya Jadi ini permajaan. bagus juga buat ini. Karena kalau sel tua tadi diambil, baru bisa terjadi peremajaan. Yang pengganggu tadi diambil, baru pohon aja. Pohon itu kalau udah banyak benalu, Iya, dicabut, dia pasti kurus pohon tadi. Tapi begitu benalunya dicabut, pengganggunya, dia mulai tumbuh lagi. Jadi terjadilah detox istilah kita zaman dulu, ya, atau membersihkan racun-racun. Tapi ini disertai dengan peremajaan sel-sel Iya, tadi. dan ini bisa Tapi juga syaratnya kalau pada manusia, dalam penelitian pada manusia, tadi kan pada tikus, Iya. itu minimum 13 jam. Baik, terima kasih banyak dan Sama-sama. juga demikian. Insight with Desi Anwar kali ini Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.